Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bu Lulu banggakan, kita jumpa lagi kali ini dengan materi pendalaman mengenai fungsi. Kemarin Bu Lulu lupa menyampaikan kalau fungsi itu nama lainnya adalah pemetaan. Gitu ya, masih ingat ya materi fungsi? Oke. Di pertemuan ini, Bu Lulu akan membahas beberapa soal yang nanti bisa kalian gunakan sebagai penjelasan dalam rangka kalian nanti melaksanakan PTS. Baik, segera saja Bu Lulu mulai. Yang pertama, Bu Lulu akan menyajikan dulu soal. Diketahui suatu fungsi hx sama dengan x plus 3. Nah, anak-anakku, fungsi itu tidak harus selalu dalam bentuk f. Nama lainnya, notasinya, itu tidak harus selalu dalam bentuk f. Bisa saja h, bisa saja y, bisa yang lain, sembarang, semua huruf bisa digunakan. Yang penting adalah ini menggunakan huruf kecil. Ya, hx itu artinya fungsi h dalam variabel x. Maka nanti kalau hx fungsinya itu akan selalu ada variabel x. Nah, kalau di sini fungsi h dalam a, ini variabelnya ini diganti a, maka ini tidak ada x plus 3, melainkan a plus 3. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Fungsi hx, x plus 3 dengan domain a 2, 4, 6 dan kodomenya adalah himpunan bilangan asli. Tentukan, arrange, dan sajikan dengan grafik fungsi. Kita lanjutkan, kita tuliskan kembali fungsi h dalam x, yaitu x plus 3. Nah, ingat domainnya adalah 2, 4, 6. Kalau begitu, karena ini fungsi dalam x, maka x-nya kita ganti dengan 2. Kenapa x diganti 2? Karena domainnya 2, 4, 6. X sama dengan 2, maka H2, fungsi H pada saat domainnya 2. Sehingga X-nya tadi diganti 2. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, sebelum saya lanjutkan ke anggota domain yang lain, kalian perlu tahu dulu nama lain dari array atau hasil fungsi. Itu 5. Ini orang menyebutnya nama lainnya bisa jadi bayangan. Nah, nanti kalau ada soal tentukan bayangan dari hx sama dengan x plus 3 dengan domain 2. Maka jawabannya adalah x-nya kalian ganti 2. Dan kalau sudah, angka yang kalian dapat ini namanya adalah bayangan. Bisa jadi orang menyebutnya dengan kalimat lain yaitu peta. Tentukan peta dari hx sama dengan x plus 3 pada saat x sama dengan 2. Maka jawabannya sama yaitu 5. Gitu ya. Jadi bisa bayangan nama lain dari ini hasilnya, bisa juga ring, bisa daerah hasil, bisa juga namanya peta. Bisa dipahami ya nama-nama lain dari ring. Kita lanjutkan berikutnya. Sekarang bagaimana kalau x-nya diganti 4? Kok 4 angka dari mana? Domainnya 4. Ya. Maka fungsi H pada saat 4, bayangannya adalah 7, diperoleh dari 4 tambah 3. Bagaimana domain 6? X-nya kita ganti 6, maka fungsi H pada saat 6 adalah 6 ditambah 3 sama dengan 9. Sehingga daerah hasilnya adalah 5, 7, 9. Daerah hasil, bayangan, peta, ring, sama saja ya menyebutnya. Nah, itu adalah menentukan hasil suatu fungsi. Ya. Kemudian berikutnya kita akan mencoba bagaimana kalau hasil fungsi itu kita sajikan dalam bentuk grafik.
Nah, untuk membuat grafik, kalian harus terlebih dahulu membuat tabelnya. Untuk apa tabel? Untuk mempermudah kita pada saat kita menentukan titik-titik koordinat pada diagram Kartesius. Kita buat tadi pasangan X dan Y-nya. Kenapa Y, Bu? Kenapa enggak HX? Nah, Y ini adalah variabel untuk hasilnya yang berguna untuk mempermudah kita menentukan titik koordinat. Ya, kita lihat pada saat X2 hasilnya adalah 5. Tadi gitu ya. Pada saat 2 hasilnya adalah 5. Saya kembali ke sini sebentar. Nah, pada saat 2 hasilnya 5, pada saat 4 hasilnya 7, dan pada saat 6 hasilnya 9. Saya kembali ke tabel. Nah, ini tabelnya. Pada saat 2, Y-nya 5. Pada saat 4, Y-nya 7. Pada saat X-nya 6, Y-nya 9. Kalau sudah, kita buat sumbu koordinat dulu. Ini sumbu untuk Y. Kemudian yang mendatar adalah sumbu untuk X. Kalau sudah, kita baru buat tabelnya. Nah, ini tabelnya. Jangan lupa titik-titiknya ini dituliskan. Ya. Kemudian berikutnya, kita buat pasangan. X-nya 2, Y-nya 5. Cari X2 di sini. Kemudian cari Y5. Nah, ketemulah titik ini. Ya. Berikutnya, ada X-nya 4. Y-nya 7. Kita cari X-nya 4 ke atas. Y-nya 7. Di manakah titik temunya? Nah, di situ. Berikutnya juga pada saat X-nya 6, Y-nya 9. X-nya 6, Y-nya 9. Ternyata ketemunya di sini. Nah, titik ini. Kalau kalian sudah menentukan titik-titik, ini belum berupa grafik. Kalian baru akan membuat grafik untuk menentukan titik-titiknya dulu. Nah, grafiknya mana? Kita akan coba hubungkan titik-titik ini. Sehingga titik-titik ini menjadi sebuah garis. Nah, garis inilah yang dinamakan dengan grafik fungsi. Nah, namanya grafik fungsi apa? Ya, sesuai dengan rumus fungsinya. Kalau tadi kita membuat berdasarkan dari rumus Hx sama dengan X plus 3, maka grafik ini adalah grafik fungsi Hx sama dengan X plus 3. Bisa dipahami ya? Itu cara menyajikan daerah hasil dengan grafik. Kita lanjutkan berikutnya, soal berikutnya. Ya. Sekarang kebalikannya, kalau tadi kalian sudah membuat soal menyajikan hasilnya dengan grafik fungsi, maka kita akan coba sebaliknya, membaca grafik fungsi. Nah, dulu punya grafik fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Kemudian kalian diminta menyatakan fungsi di atas dengan pasangan berurutan, diagram panah, dan tabel. Kita juga akan menentukan domain, kodomain, dan ringnya. Kita lihat dulu grafiknya apa. Nah, ini adalah grafiknya. Jangan lupa pada setiap grafik itu selalu disertakan titik-titik ini. Ya, titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Apakah hanya titik-titik itu saja yang boleh digunakan? Tidak. Kan boleh mengambil titik di mana saja. Yang penting titik itu ada di dalam garis ini. Ya. Bu dulu sengaja mengambil 1, 2, 3, 4 titik. Baik, kita lihat sekarang titiknya. Pada saat X-nya 0, itu Y-nya adalah 1. Ya. Pada saat X-nya 1, kita tarik ke atas, Y-nya di mana ya? Oh, Y-nya di 3. Pada saat X-nya 2, Y-nya di mana ya? Y-nya di 5. Jadi, grafik fungsi ini, pada saat X-nya 2, itu hasil fungsinya adalah 5. Pada saat X-nya 3, bayangannya, petanya adalah 7. Sama ya, masih ingat ya, bayangan peta hasil. Oke, kita lanjutkan. Saya tadi punya berapa titik? 1, 2, 3, 4. Nah, titik-titik ini akan kita sajikan dalam diagram dulu.
Nah, kita lihat diagram. Sorry. Dengan tabel, maaf. Dengan tabel. Ya, ini adalah tabelnya. Nah, pada saat X-nya 0, Y-nya 1, pada saat X-nya 1, Y-nya 3, pada saat 2, Y-nya 5, pada saat X3, Y-nya 7 dengan tabel. Sekarang bagaimana kalau kita menyajikan dengan diagram panah? Nah, sudah Bu Lulu siapkan dua buah elips, ini namanya elips, bangun elips. Kemudian saya sudah cantumkan X-nya 0, 1, 2, 3, Y-nya juga 1, 3, 5, 7. Kita akan memasangkan himpunan A dengan himpunan B. Kita namai A-nya dengan dengan himpunan A, kodomainya dengan himpunan B. Kita akan memasangkan diagram panah A ke B. Kita lihat 0 ke 1. Ya, itu ya panahnya. 0 1 ke 3. Kemudian 2 ke 5 dan 3 ke 7. Nah, kita sudah membuat dua macam penyajian. Yang pertama dengan tabel, yang kedua dengan diagram panah. Lanjutannya, bagaimana kalau dengan himpunan pasangan berurutan? Nah, kalian tinggal memasangkan saja. Nah, jangan lupa awali dengan kurung kurawal, kemudian pasangannya ini harus 1. 0,1, 1,3, 2,5, dan 3,7. Ini kalau dengan himpunan pasangan berurutan. Terus yang terakhir, perintah terakhir tadi, domain, kodomain, dan ringnya. Ini dia. Domainnya adalah 0, 1, 2, 3, semua anggota variabel X, dan kodomainnya adalah semua anggota variabel Y. 1, 3, 5, 7. Dan ringnya kebetulan sama dengan kodomainnya, yaitu 1, 3, 5, 7. Cukup jelas ya penjelasan Bu Lulu. Baik, kita lanjutkan dengan soal yang berikutnya. Diketahui fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan min 3x plus 6. Kita akan mencoba menggunakan himpunan bilangan negatif. Ya. Tentukan bayangan dari min 3 dan 2. Jangan lupa ya, bayangan dari min 3 dan 2. Kemudian B, jika fungsi dalam A itu min 9, kalian diminta menentukan nilai A. Ini kebalikan dari soal yang tadi kita bahas. Kita lihat, kita akan coba jawab. Ya. Bayangan dari min 3 dan 2. Bayangan dari min 3 berarti fungsinya diganti dalam min 3. Sehingga kalau ketemu variabel X, kita ganti dengan min 3. Tadi rumusnya adalah min 3X, berarti ini min 3 kali X-nya diminta min 3, berarti min 3 ditambah 6 sama dengan 15. Betul ya? Sehingga bayangan dari min 3 adalah 15. Ya. Kemudian bayangan dari 2, berarti fungsi X diganti dengan 2. Kita dapatkan min 3 kali 2. X-nya diganti dengan 2 ditambah 6 sama dengan 0. Ya, sehingga bayangan dari min 3 adalah 15, bayangan dari 2 adalah 0. Ya. Berikutnya, FA itu fungsi dalam A. Itu hasilnya adalah min 9. Hasilnya min 9. Bukan A-nya diganti min 9, bukan. Tapi hasilnya adalah min 9. Ya. Sehingga FA sama dengan min 3A ditambah 6 sama dengan min 9 karena ini hasilnya. Kebalikan dari ini ya, tadi F min 3 kalian diminta mencari hasilnya atau bayangannya 15. Kalau yang ini fungsi dalam A, sudah tahu hasilnya, kalian diminta menentukan nilai A-nya. Pada saat kapan toh fungsi itu akan bernilai 9? Begitu. Kita lanjutkan dengan persamaan. Min 3A ditambah 6 sama dengan min 9. Ya. Berikutnya, masih ingat ya, min 3A ini kita hilangkan dengan cara menambahkan min 6, maka di sini juga ditambahkan dengan min 6.
Sehingga min 3A sama dengan min 9 min 6 dan hasilnya adalah min 3A sama dengan min 15. Apakah ini sudah hasil? Belum, karena masih ada koefisien A di sini min 3. Karena yang diminta mencari nilai A, bukan min 3A. Kalau ini masih min 3A. Oke, kita lanjutkan. Sehingga A-nya sama dengan 5. Ya. Demikian anak-anak penjelasan dari Bu Lulu. Semoga dengan melihat tayangan ini kalian lebih memahami lagi fungsi dan pada akhirnya kalian nanti akan mendapatkan ilmu yang semoga bermanfaat dan dibuktikan dengan nilai PTS kalian yang memuaskan. Demikian dari Bu Lulu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.